Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 500 tahun lalu, setelah revolusi Andersen gagal, para dewa dengan faksi yang sama diburu oleh aliansi dan sebagian pergi mengasingkan diri. Di antara mereka, hanya Ethan yang tidak diburu hingga rumor berkembang jika Ethan telah mengkhianati Andersen dan juga rumor soal kemampuan Ethan yang masih dibutuhkan oleh aliansi. Namun, satu hal yang pasti, Ethan adalah salah satu dewa terkuat di metaverse dan tidak seperti dewa rusak lainnya. Ethan masih memiliki kekuatan dewa tingkat tinggi. Mendengar semangat Jae-hwan yang mengancamnya, Ethan mengatakan jika ia sudah banyak sekali melihat orang kuat seperti Jae-hwan. Tapi menurut Ethan, Jae-hwan bukanlah tandingannya, apalagi ia memiliki pengalaman hidup lebih dari 2000 tahun. Ethan kemudian menggunakan skill mata gagaknya pada Jae-hwan yang sepertinya cukup berbahaya. Kemampuan unik mata elang Ethan, sang dewa tanpa proksi, dapat mengkonversikan semua dewa dan proksi menjadi nilai numerik. Kemampuan unik itu membuat Ethan bisa melihat statistik tertinggi seorang dewa maupun proksi, dan seringkali proksi tertangkap olehnya dijadikan boneka. Namun, Ethan sangat terkejut ketika melihat angka yang mengelilingi Jae-hwan hingga ia tidak tahu angka macam apa yang muncul. Ethan merasa jika Andersen kali ini membawa seorang proksi yang sangat menarik. Jae-hwan menanyakan apakah Ethan yang menghentikan serangannya karena pedang yang dibawa Ethan terlihat bekas kerusakan akibat tusukannya. Ethan akhirnya menyadari jika serangan yang ia tahan kala itu adalah serangan dari Jae-hwan. Jae-hwan kali ini ingin Andersen tidak mengganggunya karena ia ingin membunuhnya dan naik ke lantai 7. Ethan mengatakan jika ia sudah lama sekali tidak melihat orang yang menggunakan kekuatan dunia untuk melawannya. Kekuatan dunia Jae-hwan dan Ethan terlihat memancarkan cahaya hingga keluar santuari, dan Ethan merasa jika ini akan menjadi semakin menarik. Jae-hwan memperingatkan Runat agar berhati-hati supaya tidak terkena serangannya karena ia akan mengeluarkan tusukan seriusnya. Ethan menanyakan kenapa Jae-hwan masih terus menahan serangannya dan menebak jika Jae-hwan takut serangannya akan ditangkis lagi. Namun Ethan menyadari jika Jae-hwan sebenarnya menahan serangannya sampai para boneka pergi dari santuari. Setelah boneka itu pergi, Jae-hwan mulai mengumpulkan dan mengeluarkan kekuatan dunia uniknya sampai membuat Ethan terkejut. Jae-hwan terlihat mengeluarkan beberapa bola mata dari bentuk dunianya yang sepertinya adalah teknik tusukan baru Jae-hwan. Ethan yang terkejut ingin Jae-hwan segera menghentikan serangannya, namun Jae-hwan tidak mendengarkannya dan terus mengumpulkan kekuatannya. Ethan berteriak agar Jae-hwan berhenti segera karena Jae-hwan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Namun sayangnya, Jae-hwan tidak peduli dan langsung mengeluarkan jurus teknik seriusnya, yaitu tusukan serius 7 kali lipat. Tusukan Jae-hwan tentunya sangat kuat sampai membuat santuari tempatnya bertarung harus hancur. Meski tusukan Jae-hwan menghancurkan santuari, tapi terlihat sebuah pintu masih berdiri kokoh dikala bangunan itu roboh. Ethan yang berhasil selamat berkat armor gagaknya, meski sebagian armor yang dia gunakan sudah setengahnya hancur, menanyakan siapa Jae-hwan. Jae-hwan mengatakan siapa dirinya, tapi Andersen mengatakan jika Jae-hwan harusnya tidak sembarangan memberitahu namanya pada Ethan. Andersen mengatakan jika Ethan jarang sekali menanyakan nama seorang proksi, kecuali dia ingin sekali menjadikannya boneka. Jae-hwan sekali lagi mengatakan pada Ethan jika ia bukanlah proksi Andersen.
Ethan menanyakan jika bukan proksi lalu apa, dan Jae-hwan mengatakan jika ia adalah rekannya Anderson. Ethan tak paham kenapa Anderson masih memiliki rekan yang tersisa. Ethan mengatakan jika seharusnya semua rekan Anderson telah musnah sejak 500 tahun lalu di tempat ini dan tidak ada yang tersisa. Ethan terlihat sangat marah karena rekan Anderson harusnya sudah mati semua tanpa terkecuali, dan Anderson merasa jika Ethan masih sama gilanya sejak 500 tahun lalu. Jae-hwan mengatakan jika Ethan tidak gila tapi hanya pura-pura gila, dan Anderson tidak percaya hal itu. Jae-hwan mengatakan pada Anderson jika Ethan menghalangi pintunya meski Jae-hwan menyerangnya seperti dia mencoba melindungi mereka. Jae-hwan tak tahu alasan Ethan melakukannya, tapi Jae-hwan mengatakan pada Ethan jika membuat boneka palsu untuk berdoa tidak akan mengembalikan dunia yang telah hancur. Ethan mengatakan Jae-hwan tidak tahu apapun karena doa mereka dulunya adalah doa yang tulus. Jae-hwan mengingat kembali perkataan Soyul jika mereka kembali ke masa lalu dan menceritakan tentang tower pada orang lain, mereka semua pasti akan menganggap mereka berbohong. Hyunwon mengatakan jika itu akan seperti sebuah novel fantasi karena mereka regresi, dan Soil mengatakan semua orang pasti tidak akan percaya. Namun, Hyunwon masih yakin jika orang yang datang bersama mereka pasti akan mengingatnya. Jae-hwan masih mengingat suara serta tawa Hyunwon dan Soyul kala itu, meskipun mungkin mereka sudah melupakannya dan hanya Jae-hwan sendiri yang mengingatnya sekarang. Hari itu adalah hari-hari di mana mereka berjuang untuk melindungi masa sekarang dengan mempertaruhkan nyawa mereka mendaki tower, dan hari-hari itu sekarang telah hilang seakan mereka tidak pernah ada. Jae-hwan menebak jika Ethan sama sepertinya yang masih belum melupakan hari-hari 500 tahun lalu karena Jae-hwan menebak jika Ethan sama sepertinya yang masih belum melupakan hari-hari 500 tahun lalu. Mungkin karena itu juga Ethan masih belum bisa meninggalkan dunia ini. Ethan mengatakan jika manusia rendahan seperti Jae-hwan tidak akan bisa memahami apa yang dirasakannya, dan ingin Jae-hwan membuktikan jika Jae-hwan adalah rekan Anderson. Ethan kemudian bersiap memulai serangan balasannya pada Jae-hwan, dan itu membuat Jae-hwan tahu apa yang akan terjadi dan ingin Runat segera menjauh dari mereka. Ethan kemudian mengeluarkan santuari manifestation miliknya untuk mengurung Jae-hwan dalam dunia unik miliknya. Ethan memiliki dunia unik berupa kuburan yang berisikan gagak-gagak, di mana banyak sekali burung gagak berterbangan di atas kuburan yang tak lain saat ini menjadi tempat bertarungnya Jae-hwan. Anderson rasa situasi ini sangat buruk karena santuari Ethan sudah terbuka dan kekuatannya akan menjadi mengerikan. Santuari Ethan tiba-tiba mengeluarkan tangan yang memeluk Jae-hwan dari belakang sambil meminta tolong. Jae-hwan tak menyangka jika santuari Ethan akan membuat ilusi yang sangat nyata dan berhubungan dengan masa lalu Jae-hwan. Jae-hwan akhirnya menyadari jika santuari Ethan akan membuatnya membuka masa lalu yang selalu membayang-bayangi dirinya, sebuah ingatan yang tak bisa Jae-hwan lupakan. Ethan membenarkan jika santuarinya memang memanifestasikan ingatan terdalam Jae-hwan. Ethan mengatakan jika Jae-hwan akan segera mati dengan sendirinya setelah ingatan-ingatan yang menghantui Jae-hwan melahap Jae-hwan dengan sendirinya.